Marc Marquez, tak bisa berdiam diri di tengah pemulihan diplopia. Juara MotoGP 6 kali itu hadir dalam Allianz Junior Motor Camp di trek motocross Rufia. Itu adalah kemundulan perdananya di hadapan publik setelah dokter memintanya istirahat beberapa hari akibat masalah penglihatan. Kehadiran Marquez dan adiknya Alex tentu menimbulkan kehebohan di antara 20 peserta cilik yang usianya berkisar 10-13 tahun. Sebanyak 3 rider putri dan 17 putra bersaing pada dirt track. Pembalap Repsol Honda tersebut melayani foto bersama, berkomunikasi dengan mereka, memberikan saran-saran karena suka berlatih dengan motor di lintasan tanah. Diketahui, Marc Marquez jatuh saat latihan enduro pada tanggal 30 Oktober sehingga mengalami gegar otak dan berlanjut pada gangguan pandangan ganda. Setelah menunjukkan geliat sangat kuat dengan koleksi 2 kemenangan beruntun, Marquez terpaksa absen dalam 2 putaran terakhir, MotoGP Algarve dan MotoGP Valencia, serta tes pramusim di sirkuit Jerez. Jika proses pemulihan lancar, bukan tak mungkin Marquez mengaspal dalam tes di sirkuit Sepang, 5-7 Februari mendatang. Selasa tanggal 29 November tahun 2021 mendatang, ia akan melakukan kontrol terhadap cederanya. Keputusan perlu melakukan operasi pada mata tergantung hasil pemeriksaan akhir Desember. Alex Marquez, pembalap LCR Honda, ingin berada satu lintasan dengan sang kakak di Sepang. Harapan serupa dimiliki Honda karena rider 28 tahun itu jadi acuan utama dalam pengembangan RC213V. Saya harap dia hadir dalam tes. Itu akan sangat penting untuknya, dan juga kami, terutama Honda, memiliki referensi dan menandai jalan dan tidak tersesat, ucap Alex Marquez kepada Marca. Saya tidak mempertimbangkan bahwa saya tidak ada di Sepang. Saya harap bisa pergi ke sana dan 4 pembalap Honda hadir untuk mengambil langkah maju. Itu adalah tipe cedera yang butuh waktu. Anda harus melihat bagaimana perubahannya hingga Natal. Itu waktu yang diberikan dokter. Lagi pula, dia pernah mengalaminya sekali. Anda sampai pada poin di mana Anda harus melihat jika ada perkembangan atau stagnan dan buat keputusan. Anda harus sabar, katanya. Mantan pembalap Repsol Honda itu mengaku dapat bocoran seputar RC213V terbaru dari Marc, yang singgah di pedok saat tes. Kepala teknik The Baby Alien, Santi Hernandez, juga mengikuti kemajuan prototip dari dekat. Marc sangat fokus pada musim depan, tak henti-hentinya dia memanggil saya selama tes. Sebelum meluncur ke trek, dia sudah memberitahu saya beberapa hal tentang motor baru, tutur Alex Marquez. Fabio Quartararo telah menjelma sebagai pembalap andalan tim pabrikan Yamaha menyusul kesuksesan meraih gelar MotoGP 2021. Keberhasilan Fabio Quartararo tersebut sekaligus mengakhiri puasa gelar para pembalap Yamaha menjadi juara dunia selama 6 tahun. Setelah berhasil memperoleh gelar, pembalap 22 tahun itu bertekad untuk mempertahankan gelar dan berusaha tampil gemilang pada MotoGP 2022. Sayangnya, Quartararo malah menjadi pesimistis setelah mengikuti sesi tes MotoGP di sirkuit Jerez, pada 18-19 November lalu. Quartararo menunjukkan gestur tidak puas dengan pengembangan motor YCR M1 yang akan ditungganginya untuk MotoGP 2022. Motor M1 keluaran 2022 dinilai Quartararo masih kekurangan tenaga untuk bersaing dengan tim-tim lainnya, terutama dengan Ducati. Rider berjuluk El Diablo itu khawatir dengan peningkatan performa motor Ducati lantaran mampu mengantarkan pembalapnya tampil gemilang. Hal itu kemudian membuat Quartararo mengeluarkan peringatan keras kepada Yamaha. Quartararo memberi batas waktu kepada Yamaha untuk memperlihatkan hasil evolusi motor M1 pada sesi tes MotoGP yang berlangsung di sirkuit Sepang, Malaysia, pada tanggal 5-6 Februari mendatang. Seandainya setelah mengikuti tes di Sepang tidak ada pengembangan signifikan, Quartararo mengeluarkan ancaman cabut dari Yamaha. Melihat situasi yang dialami oleh Quartararo di Yamaha, Jorge Lorenzo kemudian angkat bicara. Lorenzo memahami situasi pembalap Prancis tersebut dan memberikan saran sebagai mantan pengguna motor YCR M1. Pasalnya Lorenzo merupakan pembalap yang sukses 3 kali juara dunia MotoGP bersama dengan Yamaha. Pria Spanyol itu mengingatkan Quartararo bahwa berganti motor dengan niat memperjuangkan gelar adalah beresiko. Ketika Anda bertarung untuk gelar, itu lebih baik bertahan di tempat yang membuat Anda juara.
Karena pindah tim berisiko, karena Anda bisa mengalami kemunduran, kata Lorenzo, dilansir dari GP1. Sayangnya, Yamaha bukanlah motor yang sangat revolusioner, tidak seperti Ducati. Jika Anda memakai motor Ducati 2015 dan 2022, Anda akan melihat dua hal berbeda. Sedangkan untuk Yamaha kurang lebih sama. Namun, pada akhirnya, ini adalah filosofi mereka dan mereka masih banyak bekerja, ucap Lorenzo mengakhiri. Pol Espargaro, percaya bahwa Honda sekarang harus fokus pada mesinnya, karena lebih banyak tenaga yang dibutuhkan untuk bersaing dengan 8 motor Ducati pada MotoGP 2022. Dalam beberapa bulan terakhir, Fabio Quartararo berulang kali berbicara tentang perlunya meningkatkan tenaga pada mesin Yamaha miliknya, jika ingin bersaing dengan Ducati. Juara dunia MotoGP 2021 tersebut bukan satu-satunya yang mengharapkan perbaikan pada aspek ini. Pembalap Repsol Honda Pol Espargaro pun meminta timnya untuk melakukan hal yang sama. 8 Desmosedici Ducati musim depan akan menempati sepertiga grid dan mesin pabrikan Borgo Panigale, yang sangat sulit disalip musim ini dapat membentuk kereta, itu mengkhawatirkan Espargaro. Dikutip motorsport.com, ketika ditanya tentang apa saja yang masih perlu ditingkatkan Honda pada RC213V setelah tes Jerez pekan lalu, ia mengakui ada banyak hal, tetapi mesin berada di urutan teratas. Anda tahu, kami bertarung melawan Ducati, yang akan memiliki banyak motor di grid tahun depan. Dan jika kami ingin bertarung melawan mereka, kami harus bisa melewati mereka, kata Pol Espargaro. Kami butuh kekuatan untuk itu. Hal ini akan menjadi poin utama bagi saya karena bagian fisik motor bekerja dengan baik. Kami hanya memerlukan lebih banyak tenaga, ia menambahkan. Pol Espargaro tetap diyakinkan oleh prototip yang dibawa oleh Honda selama 2 hari dihabiskan di Andalusia. Mesin baru menawarkan lebih banyak grip belakang, kelemahan spek 2021 dan dibutuhkannya agar gaya balapnya efektif. Penanganan RC213V masih perlu ditingkatkan, dengan grip belakang yang tampaknya memengaruhi keseimbangan mesin, tetapi Espargaro senang Honda dapat mengatasi kekhawatirannya. Tanpa ragu saya meminta grip, mereka telah banyak bekerja pada aspek itu dan kami membuat langkah maju yang besar. Ketika Anda menghasilkan banyak grip di belakang, masalah lain muncul, terutama di depan, yang lebih menderita, ucapnya. Mungkin kami membutuhkan ban yang lebih lembut. Tetapi kami mendapatkan apa yang kami minta dan sekarang kami harus melakukan pekerjaan kami dan bekerja sekeras mereka, imbuhnya. Pada MotoGP 2021, musim pertamanya memperkuat Repsol Honda, Pol Espargaro menempati posisi ke-12 klasemen akhir. Ia mengumpulkan 100 poin dan pencapaian terbaiknya adalah runner-up di GP Emilia-Romagna.